akhirnya metode untuk menerapkan usul fikih itu terbagi menjadi beberapa metode. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas metode-metode pembahasan usul fikih yang telah kita singgung kemarin. Nah, metode pembahasan usul fikih yang kita singgung kemarin itu sebenarnya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama itu adalah metode mutakalimin atau yang jumhur biasa dipakai oleh mayoritas ulama. Kemudian yang kedua itu adalah metodenya Ahnaf, atau metode Ahnaf ini adalah metode usul fikih atau penggalian hukum yang biasa memang digunakan oleh para pengikut dari aliran mazhab Hanafiyah. Kemudian yang terakhir itu ada Thoriqoh Mutakalimin. Thoriqoh Mutakalimin itu adalah merupakan sintesis dari kedua metode usul fikih yang sebelumnya, yaitu Mutakalimin dan satunya adalah Thoriqoh Ahnaf. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang bagaimana perbedaan antara mutakalimin, kemudian tentang metode usul fikih dari Ahnaf, kemudian yang terakhir dari mutaakhirin. Baik teman-teman, sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa metode usul fikih mutakalimin itu adalah metode usul fikih yang biasa dipakai oleh mayoritas ulama, di mana metode usul fikih ini dipelopori atau dipromotori oleh Imam Syafi'i, ya, Imam Idris Asy-Syafi'i. Beliau yang mempelopori aliran usul fikih yang dari golongan mutakalimin ini. Di mana usul fikih dari mutakalimin itu memiliki beberapa ciri khas perbedaan dengan usul fikih mazhab Ahnaf dan mutaakhirin, yang terbagi menjadi 3 perbedaan. Perbedaan pertama adalah bahwa usul fikih dari mutakalimin ini adalah beriktimat atau menggunakan tendensi pencarian dalilnya murni pada rasio. Maksudnya bagaimana? Yaitu dalam metode istidlal atau pencarian hukum dari dalil-dalil yang ada dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis, mereka melakukan penggalinya menggunakan metode murni dari rasio atau akal. Jadi dengan menggunakan analisis lafaz, kemudian juga menggunakan analisis makna dan sebagainya. Seperti contoh misalkan metode qiyas, kemudian juga salah satunya juga misalkan metode ya qiyas seperti tadi. Kemudian selain dia menggunakan tendensi yang murni pada rasio, kemudian perbedaan yang kedua atau kekhususan kedua dari mazhab mutakalimin ini atau mazhab jumhur adalah dengan menggunakan metode jumhur, maka menyebabkan hasil fikih yang didapatkan atau orang yang menganut metode berpikir seperti ini atau metode berpikir mutakalimin, dia tidak akan memiliki sifat fanatisme terhadap suatu mazhab. Kenapa? Karena metode yang dilakukan oleh mutakalimin ini sebagaimana yang disampaikan pertama, bahwa dia mengedepankan bagaimana istidlal dengan menggunakan rasio atau hal-hal yang sifatnya memiliki bau-bau logis, sehingga dalam cara berpikir pun dan cara mengaplikasikan sebuah hukum fikih, dia tidak terpaku pada satu pemikiran, namun juga dapat menggunakan pemikiran-pemikiran mazhab lain, sehingga dengan hal tersebut orang yang menganut metode ini tidak mungkin memiliki sifat ta'assub atau fanatisme dalam bermadhab. Jadi lebih fleksibel karena dia tahu bahwasanya fikih itu sifatnya adalah ijtihadi dan murni pemahaman dari para imam mujtahid terhadap nas-nas yang telah ada, seperti itu. Kemudian kekhususan yang ketiga adalah bahwa usul fikih dari ulama mutakalimin ini adalah hanya meringkas terhadap furu' fikih yang diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan contoh saja. Jadi metode mereka adalah dengan menggali hukum dari nas Al-Quran maupun Al-Hadis, kemudian juga menyampaikan beberapa contoh, tapi contoh tersebut hanya untuk sebagai tawadih atau penjelas metode mereka, sebagai contoh dari aplikasi metode mereka. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa metode berfikir atau metode usul fikih yang dimiliki oleh mazhab mutakalimin yang dipelopori oleh Imam Syafi'i ini, mereka mengedepankan metode berfikir yang bersifat induktif. Jadi mereka bersifat induktif. Kenapa dikatakan induktif? Karena mereka langsung bermula dari nas Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian setelah itu mereka istidlal dengan mujarradil aqli
al-aqli, kemudian baru mereka dapat menentukan hukum apa yang mungkin bisa didapat dan ditentukan dari nas-nas tersebut. Seperti itu. Jadi induktif dari khusus kemudian menjadi hukum-hukum yang lebih umum. Kemudian yang kedua, aliran kedua itu adalah aliran dari Ahnaf atau yang dianut oleh para penganut madhab Hanafiyah. Nah, tentu aliran ini, metode ini berbeda dengan aliran mutakalimin, di mana perbedaannya juga dapat dilihat dari beberapa kekhususan yang dimiliki oleh mazhab ini. Pertama, kekhususan dan perbedaan pertama adalah bahwa metode mutakalimin, usul fikih mereka itu lebih aplikatif atau amali. Jadi mereka berusaha bagaimana menyambungkan antara konsep kaidah-kaidah usul fikih dengan waqi'i atau kejadian-kejadian yang telah ada. Jadi aplikatif. Jadi misalkan ada kejadian hukum, kemudian disambungkan, mencari sambungan atau celah yang menghubungkan antara kejadian tersebut dengan sebuah kaidah usul. Sehingga dari situ ditemukan, oh berarti kejadian ini hukumnya adalah seperti ini karena sesuai dengan kaidah usul yang seperti ini. Seperti itu. Jadi lebih aplikatif. Kemudian kekhususan yang kedua yang dimiliki oleh metode usul fikih dari madhab Hanafi atau golongan Ahnaf ini adalah bahwa metodenya adalah berupaya untuk melakukan mix atau mengcombine antara usul fikih dengan uslub atau dengan gaya-gaya yang berbeda. Jadi menggabungkan antara usul fikih dan fikih dengan uslub yang berfaedah. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya ini masih memiliki relasi dengan kekhususan yang pertama, di mana dalam mazhab Hanaf ini para ulama usul fikihnya berupaya untuk mengcombine dan menghubungkan sebenarnya bagaimana pola hubungan antara usul fikih dan fikih yang ada. Jadi bagaimana pola hubungan antara sebuah kaidah yang telah ditentukan dengan kejadian atau realita hukum yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kekhususan yang ketiga, bahwa kaidah usul fikih dari mazhab Ahnaf ini adalah menggunakan beberapa contoh yang relatif banyak dari kitab-kitab fikih seperti itu. Jadi mereka menjelaskan contoh, kemudian perkhilafannya, kemudian bagaimana mengeluarkan atau menentukan hukum far' dari asal kaidah tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa karangan dari ulama usul fikih dari kalangan mazhab Hanafi, seperti contoh dalam kitab Ta'sisun Nadhar karya At-Tabusi, di situ terlihat bahwa ulama-ulama usul Hanafiyah mereka menjelaskan sebuah kaidah yang telah ditentukan sebagai kaidah usul, kemudian setelah itu mereka langsung aplikasikan dalam sebuah kejadian yang telah ada. Jadi lebih aplikatif, kemudian menentukan relasi antara fikih dan usul fikihnya, kemudian juga dengan cara menggamblangkan contoh pada sebuah kejadian hukum yang ada di masyarakat. Sehingga dari kekhususan-kekhususan dan ciri-ciri tersebut, maka bisa kita juga ambil kesimpulan bahwa mazhab Ahnaf ini metode usul fikihnya adalah dengan menggunakan metode deduktif. Kenapa dikatakan deduktif? Karena mereka banyak melihat bagaimana realita hukum yang ada di masyarakat, kemudian mencari relasi dengan sebuah kaidah yang telah ada. Jadi mereka dari umum menuju khusus, seperti itu. Kemudian kenapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara kalangan Syafi'iyah atau kalangan mutakalimin dengan kalangan Ahnaf? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pencetus utama dari usul fikih, metode usul fikih itu adalah Imam Syafi'i dengan kitabnya yang menjelaskan tentang usul fikih. Jadi yang mencetuskan pertama itu adalah mazhab Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i masih menuliskan beberapa kaidah-kaidah khusus dalam metode istinbat hukumnya. Seperti itu. Nah, kenapa perbedaan terjadi sangat mencolok? Kenapa dalam galangan Hanafiyah malah mereka menggunakan metode yang deduktif, yaitu lebih mengaplikasikan, kemudian lebih banyak meninjau terhadap kaidah kejadian hukum yang telah ada, yang telah menjadi hukum, yang telah diberikan hukumnya oleh
mazhab Hanafiyah atau Imam Hanafi sendiri, karena pada saat itu Imam Hanafi belum sempat menuliskan secara real bagaimana metode usul fikih dalam mengistinbat hukum-hukum fikihnya, sehingga para pengikutnya berinisiatif untuk membuat metode usul fikih khusus dari mazhab Hanafiyah dengan cara mereka meninjau ulang bagaimana hukum-hukum fikih yang telah ditetapkan oleh mazhab atau oleh Imam Abu Hanifah sebagai imam mereka. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan antara mazhab mutakallimin dan mazhab Ahnaf. Secara aplikasi bisa kita lihat salah satu contohnya bahwa dalam kitab Ta'sisun Nadhar dari mazhab Hanafi, mereka menjelaskan bahwa dengan mengutip pendapat Imam Abu Hanifah bahwa setiap sesuatu akad yang di dalamnya terdapat sesuatu yang fasad dan fasadnya itu qawi atau sangat kuat, maka dapat merusak sebuah transaksi secara utuh atau secara keseluruhan. Dan mereka langsung mengutip sebuah contoh di mana di situ ada seorang laki-laki menjual 2 budak dengan harga 1.000 dirham. Kemudian ternyata satu budaknya itu mereka adalah orang yang merdeka, ternyata bukan budak. Maka menurut pendapat mereka akhirnya transaksi jual beli tersebut ya menurut ashab atau santri dari mazhab Hanafiyah, maka transaksi tersebut batal. Karena kenapa? Karena meninjau dari hukum fikih yang ada. Sehingga kaidahnya adalah, kaidah usul yang mereka pakai adalah ketika ada sebuah transaksi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang fasadun qawi, maka batalal aqdu. Seperti itu salah satu contoh aplikasi dari usul fikih mazhab Hanafi. Berbeda dengan usul fikih mazhab mutakallimin. Kalau yang kita tahu usul fikih dalam mazhab mutakallimin itu dari menggunakan metode induktif, yaitu dari kaidah-kaidah asal kemudian dikerucut atau lebih dikembangkan. Contoh misalkan contoh al-aslu fil amri al-wujub ya, dengan metode yang sangat singkat, kemudian dijadikan alat untuk menggali hukum. Kemudian contoh lagi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode mutaakhirin, merupakan yang saya katakan sebagai sebuah metode sintesis untuk menggabungkan antara pendapat mutakallimin dan Ahnaf. Metode yang usul fikih yang mereka gunakan di abad ke-7 ini adalah dengan cara mereka mengistimbat hukum-hukum yang ada, qawaid usuliyah dengan dalil-dalil. Jadi mereka menggunakan kaidah usuliyah dengan dalil, kemudian setelah mereka menemukan kaidah usul dengan dalil tersebut, mereka mengaplikasikan terhadap sebuah furu' fikih yang ada. Jadi metode pertama menggunakan metode seperti mutakallimin. Jadi mereka istimbat dulu nih sebenarnya kaidah usul fikih dari dalil yang bisa didapat itu apa. Kemudian yang kedua, setelah ada kaidah usul fikihnya, mereka berusaha untuk bagaimana mengaplikasikan kaidah tersebut terhadap sebuah furu' fikih atau cabang-cabang dari fikih atau realita hukum yang ada di masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan yang beda dan lebih menarik insya Allah. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.